dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Sinta Fitrianisa dengan NIM 22133086 dan Perkenalkan, saya Sifadila dengan NIM 22133087. Saya Sofia Sabila dengan NIM 22133088. dan di sini kami akan melakukan wawancara ke Moza Laundry. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Permisi Kak, boleh kami wawancara Kakak tentang Moza Laundry? Boleh. Baiklah, sebelumnya kami di sini Akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kakak mengenai Moza Laundry ini. Kakak bersedia? Bersedia. Oke kak. Bagaimana sistem kepemilikan tempat ini kak? Punya saudara. Siapa target dari target pasar dari laundry ini siapa kak? Lingkungan kampus ini. Kayak modalnya itu bersumber dari mana kak? Mungkin modalnya milik sendiri. Oke. Sudah berapa lama laundry ini berdiri kak? Mungkin sekitar 5 tahun. Berapa jumlah karyawan di laundry ini? Mungkin Di cabang ini ada berapa? kalau di cabangnya mungkin 8, 10-an mungkin. Kalau yang di khusus ini berapa kak? 2 orang. Berapa kau omset yang dihasilkan dari usaha ini sehari? Kalau sehari mungkin 300 sampai 400. Sebulannya bisa mencapai berapa kak? Bisa capai target 10, mungkin 10 juta. Seperti apakah sistem pembukuan atau pencatatan dari laundry ini? Pakai aplikasi Adobe. Jam operasinya mulai dari jam berapa kak? Dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dari mana bahannya itu dipasok? Mungkin dari cabang yang lain. Bagaimanakah sistem pembagian laba dari laundry ini? Mungkin dari hasil omset di awal tadi kayaknya. Oke kak, segitu pertanyaan dari kami tentang mengenai laundry ini. Terima kasih ya kak. Sama-sama. Mati kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang dengan saya Sri Fadila dan rekan-rekan saya. Saya Sinta Fitrianisa dengan NIM 22133086. Dan saya Sofia Sabila dengan NIM 22133088. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek sistem informasi akuntansi. Baiklah, untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Sinta Fitrianisa. Kepada Sinta dipersilahkan. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi adalah konsep yang tak terelakkan dalam dunia teknologi informasi modern. Dalam era digital yang terus berkembang, tentang sistem informasi dan perannya dalam berbagai sektor menjadi semakin penting. Artikel ini akan membahas secara mendalam apa itu informasi dan bagaimana mempengaruhi aspek kehidupan kita. Sebelum mempelajari lebih dalamnya, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu pengertian sistem informasi akuntansi menurut para ahli. 1. Wilkinson. Menurut Wilkinson, definisi SIA adalah sebuah sistem yang mengikuti segala fungsi serta kegiatan akuntansi. Proses tersebut dilakukan dengan tujuan mempertimbangkan dampak dari operasional internal maupun eksternal perusahaan terhadap sumber daya ekonomi. 2. Nugroho Wijayanto.
bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi menjelaskan bahwa SIA merupakan kumpulan data terdiri dari susunan catatan formulir, peralatan, dan perlengkapan seperti komputer, alat komunikasi, tenaga pelaporan yang berterhubung. 3. Romney dan Steinberg. Menurut Romney dan Steinberg, dalam buku karya Fitriasari tahun 2004 dijelaskan bahwa SIA merupakan sebuah rangkaian yang terdiri dari berbagai komponen saling berhubungan, mulai dari tenaga pelaksanaan, prosedur, data, software, sehingga infrastruktur teknologi. 4. Laudon. Menurut Laudon, dalam buku berjudul Sistem Informasi Akuntansi karya Azhar Susanto 2013, dijelaskan bahwa SIA merupakan serangkaian komponen yang memiliki hubungan dan kerjasama dengan tujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses informasi ekonomi perusahaan. Selanjutnya, William S. Hopwood dan George Bortner. Menurut William S. Hopwood dan George Bortner mendefinisikan SIA sebagai komponen sumber data yang dirancang khusus untuk mentransformasikan berbagai data ekonomi perusahaan menjadi sebuah laporan. Informasi tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan dasar pengambilan keputusan. Dan Jones dan Rama. Pengertian SIA menurut Jones dan Rama adalah bagian dari sebuah sistem informasi manajemen yang berkonsentrasi dalam bidang penyediaan, laporan akuntansi, dan keuangan. Semua ini dikompresikan dengan data-data lainnya yang secara berkala dan rutin. Tujuan utama sistem informasi akuntansi. Setelah memahami sekilas tentang pengertian sistem informasi akuntansi menurut para ahli, demi memperdalam pengetahuan mengenai SIA, penting juga bagi Anda untuk mempelajari tujuan utama disusunnya kegiatan tersebut. Di antaranya sebagai berikut. Mendukung stewardship management. Menurut Hall 2001, tujuan utama disusunnya sistem informasi akuntansi yakni mendukung fungsi stewardship seperti diketahui dalam proses pengurusan operasional perusahaan. Manajemen bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola sumber daya dengan benar. Tentunya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab agar membuat kebijakan yang benar membutuhkan bahan pertimbangan. Untuk itulah informasi akuntansi disusun agar dapat menghasilkan laporan ekonomi. 2. Mendukung proses pengambilan keputusan. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, bahwa sistem informasi akuntansi dirancang membuat laporan melalui serangkaian proses dan dari mulai pencatatan, identifikasi, pengolahan, hingga penyajian dalam bentuk sebuah data keuangan berikutnya. Data keuangan tersebut mencakup segala transaksi ekonomi. Laporan itu nantinya diserahkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah manajer, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan sebuah kebijakan dan keputusan baru. 3. Mendukung operasional perusahaan. Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi adalah membantu dalam hal-hal penyediaan informasi ekonomi perusahaan, dan nantinya data tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadi pihak untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya laporan ekonomi hasil dari sistem informasi akuntansi tersebut secara tidak langsung mendukung dan meningkatkan efisiensi perusahaan, sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Fungsi utama informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi disusun tidak hanya atas dasar tujuan, namun dalam pelaksanaannya sistem informasi akuntansi juga dirancang dengan beberapa fungsi utama, diantaranya sebagai berikut, yaitu pengumpulan data dan penyimpanan data bisnis. Fungsi utama disusunnya sistem informasi akuntansi yakni mengumpulkan serta menyimpan data yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan. Semua itu dilakukan supaya segala aktivitas berjalan efektif dan efisien. Prosesnya sendiri dimulai dari menangkap dan data semua transaksi sesuai
dokumen sumber. Kemudian mencetak kembali ke dalam jurnal berdasarkan kategorinya. Selanjutnya memposting di buku besar. 2. Menyediakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi fungsi utama yakni menyediakan laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Dalam data tersebut berisikan segala transaksi perusahaan. Sejauh ini dalam sistem manual, informasi yang dihasilkan oleh SIA berbentuk laporan, di mana dokumen tersebut memiliki dua Laporan tersebut memiliki dua kategori utama, yakni keuangan secara manajerial, tentunya masing-masing mempunyai detail berbeda. Dan selanjutnya menciptakan pengandalian internal memadai. Sistem informasi akuntansi juga berfungsi untuk menciptakan pengandalian internal yang memadai. Dalam hal ini, secara khusus memastikan bahwa laporan ekonomi yang dibuat prosedur dan aturan sehingga hasilnya valid serta bisa dipercaya. Sistem informasi akuntansi dirancang khusus untuk memastikan bahwa semua aktivitas bisnis berjalan secara efisien, secara sesuai tujuan. Bukan hanya itu saja, dengan SIA maka kekayaan atau aset perusahaan bisa terjaga. Komponen sistem informasi akuntansi. 1. Input block. Input block merupakan komponen SIA yang berupa proses memasukkan data ke dalam sistem informasi akuntansi. Dalam hal ini semua dilakukan mengikuti aturan dan cara tertentu mulai dari identifikasi, otorisasi, dan tata letak serta pengolahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sri Fadila. Selanjutnya, modal blok, yaitu modal blok merupakan proses pengolahan data yang dimulai dari penginputan dan menggunakan berbagai cara sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan informasi tersebut nantinya difungsikan untuk menjawab sebuah pertanyaan. Terus, output block, yaitu pengertian output block adalah sudah tergambar jelas dari namanya. Pada tahapan ini dari sistem informasi akuntansi menghasilkan sebuah produk berupa laporan. Nantinya dokumen tersebut diberikan kepada semua pihak yang memiliki wewenang dari berbagai tingkat manajemen. Selanjutnya database block, sepertinya namanya block ini berarti tempat untuk menyimpan segala bentuk data. Selanjutnya teknologi block. Blok ini terdiri dari teknologi yang digunakan sebagai alat penunjang sistem informasi akuntansi. Umumnya perangkat tersebut bagi komputer sehingga dapat menangkap, mengakses data, menjalankan model, menyimpan serta masukkan laporan. Selanjutnya kontrol blok. Dari serangkaian kegiatan dalam sistem informasi akuntansi yang saling terkait tentu membutuhkan proteksi agar terhindar dari berbagai masalah seperti kebakaran retas, penggelapan, sabotase, dan masih banyak lainnya. Next. B. Gambaran usaha. Laundry Moza atau Moza Laundry beralamat di Gunung Pangiran, Jalan Singgalang 2, nomor 7, Padang Utara, merupakan jenis usaha laundry letaknya yang strategis sehingga laundry Moza banyak diminati di semua kalangan. Pemilik dari Mozi Laundry yaitu Ibu Mozayanti. Laundry ini buka setiap hari dengan jam operasional jam 9 sampai jam 10 malam. Pencatatan keuangan dari Moza Laundry mencatat seluruh transaksi yang beroperasi setiap hari ke dalam jurnal, selanjutnya diposting ke buku besar dan menyusun laporan ini lah yang akan dijadikan Moza Laundry apakah usaha tersebut meningkat atau tidaknya. C. Struktur usaha. Terdiri dari pimpinan dan anggota. D. Sistem yang dijalankan usaha, yaitu data pembelian, selanjutnya pencatatan pembelian tunai, buku pembelian, dan di sampingnya ada data penjualan, pencatatan penjualan tunai, dan buku penjualan tunai. Terus pengelolaan data transaksi, pembuatan laporan keuangan, dan laporan keuangan. Selanjutnya,
Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Bila, kepada Bila dipersilakan. Rencana flowchart. Data akun, lalu input data akun, olah data akun, dan data akun. Data transaksi, kita menginput data transaksi, olah data transaksi, lalu data penjualan. Data pembelian, input data pembelian, olah data pembelian, lalu data pembelian. Lalu pengolahan laporan pembelian. Yang terakhir adalah laporan pembelian. Data bahan, menginput data bahan, mengolah data bahan, lalu data bahan. Data menu, menginput data menu, lalu mengolah data menu, dan menghasilkan data menu. Data penjualan, menginput data penjualan, mengolah data penjualan, dan mendapat data penjualan. Lalu pengelolaan laporan penjualan, lalu laporan penjualan. Olah data jurnal umum itu dapat data jurnal, lalu pengolahan laporan jurnal umum keuangan, lalu jurnal umum, laporan laba rugi, neraca, perubahan modal. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.